Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Anda masih setia dengan channel Kanda Nawang. Channel Kanda Nawang mengutamakan suara dan berisi sejarah, kisah, riwayat, serta pesan-pesan atau nasihat yang terutama berasal dari masa lalu. Kali ini kita akan berbagi sebuah cerita atau kisah yang berjudul Perilaku Yahudi. Wahab bin Munabbih mengisahkan, Isa alaihissalam melakukan perjalanan di atas bumi. Beliau ditemani oleh seorang Yahudi. Yahudi itu membawa 2 potong roti bulat, sedangkan Isa alaihissalam hanya membawa sepotong. Lalu Isa alaihissalam bersabda kepadanya, "Apakah engkau akan menemaniku makan?" "Tentu," jawab Yahudi itu. Tak kala diketahuinya bahwa Isa alaihissalam hanya memiliki sepotong roti, maka ia pun menyesal. Tetapi tiba-tiba beliau alaihissalam berdiri hendak melakukan ibadah. Maka rekan Isa alaihissalam itu pergi dan memakan rotinya yang satu. Ketika Isa alaihissalam selesai beribadah, mereka berdua menyajikan makanan mereka. Isa alaihissalam bertanya kepada rekannya, "Manakah rotinya yang lain?" "Aku tidak memiliki roti lain kecuali hanya satu ini saja." Isa alaihissalam memakan sepotong roti dan kawannya memakan pula sepotong. Lalu keduanya melanjutkan perjalanan hingga sampailah mereka pada sebuah pohon. Isa berkata kepada rekannya, "Bagaimana jika kita bermalam di bawah pohon ini sampai esok hari?" Rekan beliau menjawab, "Baiklah." Keduanya bermalam di situ hingga esok paginya. Lalu mereka pun melakukan perjalanan hingga bertemu dengan seorang buta. Isa alaihissalam bertanya kepada si buta, "Bagaimana pendapatmu sekiranya aku mengobati matamu sehingga Allah menyembuhkanmu? Apakah engkau akan berterima kasih kepadanya?" Si buta itu menjawab, "Tentu saja." Beliau mengusapkan tangan ke matanya seraya berdoa kepada Allah sehingga ia bisa melihat lagi. Kemudian Isa bertanya kepada si Yahudi, "Demi Allah yang telah menunjukkan kepadamu betapa seorang buta bisa melihat, apakah engkau masih memiliki roti?" Ia menjawab, "Demi Allah, tidak ada roti lain selain hanya satu saja." Selanjutnya Isa alaihissalam diam. Kemudian mereka berpapasan dengan sejumlah biri-biri yang sedang digembalakan. Isa alaihissalam meminta seekor biri-biri tersebut, lalu menyembelihnya dan memakan sebagian dagingnya. Lalu Isa berkata kepada biri-biri yang sudah mati itu, "Bangunlah dengan izin Allah." Biri-biri itu pun bangun kembali. Lelaki Yahudi itu pun berkata, "Maha suci Allah." Kembali Isa bertanya, "Demi Allah yang telah menunjukkan kepadamu akan mukjizat ini, siapakah yang telah memakan roti yang ketiga tadi?" Lelaki itu menjawab, "Tidak ada lagi roti lain selain hanya satu itu saja." Kembali keduanya melakukan perjalanan, lalu mereka sampai ke sebuah pantai yang lebar. Isa alaihissalam menggandeng tangan rekannya, lalu keduanya berjalan di atas air sehingga dapat melintasi. Lelaki itu kembali berkata, "Maha suci Allah." Isa berkata, "Demi Allah yang telah menunjukkan kepadamu akan mukjizat ini, siapakah yang telah memiliki roti ketiga?" Yahudi itu menjawab, "Demi Allah, tidak ada selain hanya roti yang satu itu saja." Kembali keduanya melakukan perjalanan hingga sampailah ke sebuah desa yang rusak binasa. Tetapi ternyata di situ terdapat 3 bongkah benda besar yang terbuat dari emas. Lalu Isa bersabda, "Satu untukku, satu untukmu,
dan satu lagi untuk orang yang memakan roti ketiga tadi. Yahudi itu berkata, "Akulah yang memiliki roti ketiga, tetapi sudah kumakan ketika Tuhan sedang beribadah." Isa alaihissalam menjawab, "Itu untukmu semua." Lalu beliau meninggalkannya. Yahudi itu berupaya hendak membawanya, tetapi tidak ada orang yang membantunya. Kemudian ada 3 orang lelaki yang lewat di situ. Lalu mereka membunuhnya. Lalu ketika orang itu mengambil emas itu, 2 dari mereka berkata kepada rekannya yang satu, "Pergilah ke desa sebelah dan belikan makanan." Ia segera berangkat. Lalu salah seorang dari kedua orang yang tinggal berkata kepada rekannya, "Bagaimana sekiranya kita bunuh saja dia, lalu harta ini kita bagi di antara kita berdua?" Rekannya menjawab, "Baiklah." Sementara itu rekannya yang sedang membeli makanan berpikir dalam hati, "Aku akan memasukkan racun ke dalam makanan ini dan kubunuh mereka berdua. Lalu emas ini akan kumiliki seorang diri." Ia pun menuruti bisikan setan. Tak kala ia menyajikan makanan yang telah beracun itu, kedua rekannya segera membunuhnya, lalu memakan makanan tersebut. Lalu tentu saja keduanya juga mati karena racun itu mengandung emas. Kedua orang itu mati di sebelah emas. Lalu junjungan kita Isa alaihissalam di sana, dan tak kala beliau melihat 4 orang yang tersungkur di dekat emas itu, beliau menunjuk ke arah mereka, lalu menunjuk ke arah emas itu, seraya bersabda kepada sahabat beliau, yaitu orang Hawariyun, "Itulah yang telah dilakukan dunia terhadap para pecintanya. Oleh karena itu, hindarilah." Demikian ceritanya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.